Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 27 Oktober tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 12 sampai 17. Saudara-saudara, kita ini orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kalian hidup menurut daging, kalian akan mati. Tetapi jika oleh Roh kalian mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kalian akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kalian menerima bukan roh perbudakan yang membuat kalian menjadi takut lagi, melainkan Roh yang menjadikan kalian anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yaitu ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu
dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pengalaman dekat dengan Allah. Manusia terlahir dengan membawa dalam dirinya segala keberlimpahan diri yang dikaruniakan Tuhan sebagai bekal perjalanan hidupnya. Secara naluriah, manusia juga memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda lahir yang terjadi di sekitar, tanda-tanda alam, situasi masyarakat dan lingkungan apa yang sedang terjadi, dan memprediksi apa yang akan terjadi di hari-hari esok. Dekat dengan alam lebih dalam akan semakin memampukan manusia untuk membaca tanda-tanda alam yang terjadi sekaligus menambah kebijaksanaan manusia dengan belajar dari alam. Demikian pun akan lahir kebijaksanaan dalam diri manusia untuk melihat kehendak Allah bagi dirinya dalam hidup ini. Saudara terkasih, Injil hari ini berkisah tentang perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada murid-murid dalam menilai zaman dari tanda-tanda alam yang terjadi di sekitarnya. Yesus mengajak para murid untuk bijak menilai tanda alam di sekitarnya agar mereka mampu juga membaca, melihat, dan merasakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dengan tanda-tanda lahir yang ada di sekitarnya. Kebijaksanaan untuk menilai tanda-tanda ini mengandaikan manusia memiliki pengalaman dekat dengan Allah. Pengalaman dekat dengan Allah tentu juga merupakan sebuah proses panjang yang dibangun oleh kita sendiri untuk datang kepadanya dalam doa, renungan, refleksi atas pengalaman kehidupan, dan memaknainya dengan sungguh-sungguh. Saat proses ini terjadi pada hidup kita, bukan kita lagi yang menemukan Allah, tetapi justru Allah mendatangi kita dengan kebijaksanaan dan berkat-Nya. Saudara-saudariku terkasih, dampak dari Allah yang mendatangi kita pertama-tama adalah sensitivitas kita atas hidup yang dijalani menjadi lebih kuat. Dengan membaca tanda-tanda lahir yang terjadi di sekitar kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan, melihat orang yang menderita dan membutuhkan uluran tangan kita. Akan menggerakkan hati kita untuk melakukannya. Berhadapan dengan situasi sulit dalam hidup kita, kita pun tahu cara menanganinya dan berhadapan dengan orang-orang yang barangkali tidak sejalan dengan kita
kita pun tahu menghadapinya secara positif, sebab mereka membawa pelajaran baru bagi kita dalam hidup ini. Ketika kita mampu merasakan kasih Allah menaungi kita dalam setiap jejak langkah kehidupan kita, kita akan merasa bahwa hidup ini adalah anugerah dan hidup ini harus diberkahkan juga bagi sesama agar kerajaan Allah itu menjadi nyata dalam cara hidup kita sebagai pengikut Kristus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.